Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasan Albana di Albanas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan untuk seleksi CPNS tahun 2021. Buat teman-teman yang menonton video ini jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, di sini saya cantumkan nilai saya pas tahun kemarin. Nilai SKD saya alhamdulillah mencapai 400 meskipun lebihnya cuma dikit 402. Tapi ini untuk motivasi buat teman-teman, kalau saya saja bisa mencapai 400, teman-teman juga pasti bisa. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Dunia pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan dan perbaikan guna menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk bersaing bukan hanya di level domestik, tetapi juga internasional. Hal ini sesuai dengan visi para pendiri bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea ke A1, B2, C3, D4, E5. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Nah, ini soalnya tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat pembahasannya. Alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan seterusnya. Oke, di sini berbicara soalnya tentang dunia pendidikan di Indonesia. Kemudian berhubungan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau berkaitan dengan dunia pendidikan, kemudian dihubungkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan berarti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini visi para pendiri bangsa itu salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Nah, jadi teman-teman itu harus setidaknya paham alinea ke-1 itu membahas tentang apa, kemudian alinea kedua itu membahas tentang apa, ketiga dan keempat. Kalau kelima itu tidak ada ya, alinea Undang-Undang Dasar 1945 itu sampai 4. Syukur-syukur teman-teman itu bisa hafal. Hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, eh, saya kasih gambaran secara garis besar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, alinea pertama atau alinea ke-1 itu eh, membahas terkandung motivasi, kemudian dasar dan pembenaran perjuangan. Dalam kalimatnya, kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian alinea kedua mengandung cita-cita bangsa Indonesia, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian alinea ketiga memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya, menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian alinea keempat memuat tugas negara atau tujuan nasional, penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila itu dijelaskan dalam alinea keempat. Oke, kita ke soal selanjutnya. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa didudukan sebagai didudukan sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya, merupakan esensi nilai Pancasila. A. Religius, B. Humanitas, C. Nasionalitas, D. Demokrasi, E. Sosialitas. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah B. Humanitas. Memang di sini soalnya agak sedikit membingungkan karena ini ada kata-kata sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa ya. Mungkin ada teman-teman yang menjawab A, religius, tapi inti dari soal ini adalah
berbicara tentang manusia. Manusia didudukan sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya. Jadi, ini merupakan esensi nilai Pancasila tentang humanitas, sila kedua. Kalau religiusitas itu sila pertama, humanitas itu sila kedua, nasionalitas itu sila ketiga, demokrasi itu sila keempat, dan sosialitas itu sila kelima. Oke, kita ke soal selanjutnya. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yaitu A. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. B. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya. C. Merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. D. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan adil dalam semua bidang hukum, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah E. Nah, terkadang soal dari pengamalan Pancasila itu di soalnya itu sila keempat, kemudian pilihan jawabannya itu pengamalannya itu yang sesuai dengan sila keempat itu yang mana gitu kan. Ada juga misalkan di soalnya panjang, kemudian termasuk ke dalam sila ke satu 2 3 4 atau 5. Oke, ini termasuk soal yang di soalnya itu menjelaskan atau menentukan sila keempat itu bagaimana pengamalannya gitu. Nah, ini jawaban yang tepat adalah E. Sila keempat itu berkaitan dengan demokrasi kan, berkaitan dengan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, dan seterusnya. Nah, kalau jawaban A, persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Berarti ini sila ketiga, persatuan Indonesia kan. Kemudian yang B, adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya. Berarti ini masuk ke sila kedua tentang kemanusiaan. Kemudian C, merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Berarti ini sila pertama. Kemudian yang D, setiap rakyat Indonesia diperlakukan adil dalam semua bidang hukum, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Berarti ini sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Oke, kita ke soal selanjutnya. Globalisasi merupakan bentuk dinamisasi kehidupan manusia dan suatu bangsa. Dengan adanya globalisasi, sangat memungkinkan terjadinya arus pertukaran kebudayaan secara mudah. Banyak kebudayaan asing masuk ke Indonesia. Dalam hal tersebut, Pancasila sebagai nilai-nilai ideologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berperan penting sebagai A. Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam memahami bangsa dan negaranya. B. Parameter cocok atau tidak cocoknya kebudayaan asing diadopsi oleh bangsa Indonesia. C. Ideologi bangsa-bangsa di dunia dalam membentuk kebudayaan dan tatanan sosial yang lebih baik. D. Nilai dasar yang tumbuh dan berkembangnya globalisasi yang lebih baik. Nilai falsafah bangsa-bangsa dalam membentuk kebudayaan yang lebih beradab. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, peran penting Pancasila itu sebagai filter, sebagai parameter cocok atau tidak cocoknya kebudayaan asing diadopsi oleh bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu sebagai parameter, kemudian juga bisa sebagai filter untuk menyaring kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia.
Oke, kita ke soal selanjutnya. Keterampilan kewarganegaraan diperlukan dalam memahami karakter dan identitas negara Indonesia. Apalagi persamaan rasa senasib yang pernah dialami mampu membangkitkan nasionalisme untuk menjaga keutuhan NKRI. Indikator yang menandai kecakapan kewarganegaraan dalam perwujudan nasionalisme adalah A. Mampu membedakan suku dan budaya bangsa, B. Berperan teguh pada ideologi Pancasila, C. Keterikatan terhadap adat istiadat daerah asal tidak boleh terlepas, D. Mementingkan golongan dibandingkan kepentingan umum, E. Melakukan voting pada setiap permasalahan. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah B. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Kita lihat pembahasannya. Bentuk nasionalisme yang tercermin pada setiap individu sebagai kecakapan kewarganegaraan terlihat saat seseorang mampu berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, bentuk nasionalisme seseorang itu terlihat dari apakah dia memegang teguh Pancasila atau tidak. Jadi kalau dia tidak memegang teguh nilai-nilai Pancasila, bisa jadi nasionalismenya itu dipertanyakan. Jadi orang yang nasionalis, orang yang memiliki paham cinta tanah air itu, khususnya Indonesia itu, pasti dia berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Ini soal tentang nasionalisme ya. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Nah, ini soal tentang integritas. Jadi salah satu bagian atau kisi-kisi dari TWK itu ada integritas. Kita lihat soalnya. Hal yang paling sulit untuk menjadi manusia yang berintegritas adalah A. Perilaku jujur, B. Disiplin, C. Tanggung jawab, D. Konsistensi, E. Percaya terhadap orang lain. Oke, teman-teman boleh jawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah konsistensi. Jadi yang paling sulit adalah konsisten. Ketika kita menjadi orang yang jujur, kita harus konsisten terus sampai mungkin sampai kita meninggal harus jadi orang jujur. Kita berperilaku disiplin. Nah, hal yang paling sulit dari berperilaku disiplin adalah konsisten dalam kedisiplinan. Nah, jadi hal yang paling sulit untuk menjadi manusia yang berintegritas adalah konsistensi. Kalau bahasa agama Islamnya itu istiqomah. Nah, kita ke soal selanjutnya. Nah, ini soal tentang bahasa Indonesia. Ada juga kisi-kisi di TWK itu, salah satunya bahasa Indonesia. Kita lihat soalnya. Penulisan nama dan gelar yang benar adalah A. Sutina Pertiwi SH, B. Muhammad Indrawan Setiohadi MPD, C. Haja Rusti Sariningsih, D. Dr. Laila Sari Devi, E. Rusli Hadiningrat SS. Oke, kita lihat yang jawaban A. Oh, teman-teman boleh jawab terlebih dahulu. Ya, kita bahas satu-satu deh. Setelah nama, kemudian diikuti gelar itu harus ada komanya. Nah, berarti jawaban yang A ini salah. Kita lihat yang B, moh. Nah, ini moh itu setelah moh itu titik. Nah, setelah moh itu harus ada titik. Kemudian setelah nama ini, kemudian gelar harus ada komanya. Berarti ini salah. Kemudian yang C, hajah, rusti. Nah, setelah hajah itu harusnya ada titik. Nah, berarti ini salah. Kemudian yang D, Dr. Laila Sari Devi. Nah, setelah gelar, dokter ada titik, kemudian nama. Oh, ini benar. Yang E, nama, kemudian ada koma,
ada gelar. Nah, yang salah adalah setelah S terakhir ini harus ada titik. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Dokter titik Leila Sari Devi. Oke, ada beberapa soal yang telah kita bahas. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang berjuang. Tetap semangat. Jangan lupa terus berlatih, terus berdoa. Semoga tahun 2021 teman-teman diterima menjadi CPNS, diterima menjadi PNS. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.